kepada teman kalian yang sudah WA saya, inbox saya, baik di IG maupun di WA, untuk melihat kondisi dari almarhum Eril ini. Akan saya ceritakan ya. Sebenarnya 2 hari setelah dinyatakan meninggal itu saya sudah meditasi, dan di situ ada semacam perlambang ya. Perlambang di mana ada sosok wajah Eril, tangannya sendaka begini, tapi dalam kondisi berdiri, ada di dasar sungai. Makanya di sini saya saat itu mengartikan jika sosok Eril ini tenggelam di dasar sungai. Ini cuma perlambang loh ya. Perlambang itu kadang-kadang bukan sebagai kejadian yang sesungguhnya. Perlambang ini hanya sebatas memberi gambaran jika kondisinya ini seperti ini. Bukan berarti dia di dasar sungai, bukan berarti seperti itu, tapi kondisi energinya yang saya lihat saat itu adalah di mana Eril ini sudah tidak bernyawa. Kenapa nggak saya up di media sosial? Begini loh teman-teman ya, yang namanya prediksi, yang namanya ramalan, itu belum tentu benar. Ketika seorang peramal, seorang pemprediksi, seorang cenayang menyadari jika apa yang dilihat itu belum tentu benar, pastinya harus ada kehati-hatian dalam menyampaikan. Juga harus melihat kondisi-kondisi yang ada. Saya mengetahui atau dengan penglihatan saya itu, saya berpikir kala itu jika Eril ini memang sudah tidak bernyawa saat 2 hari. Kan saya meditasinya setelah 2 hari dinyatakan hilang. Nah, ketika saya tahu seperti itu, saya harus berpikir-pikir seandainya hal itu terjadi pada keluarga saya, terus kemudian ada seseorang yang memprediksi, oh ini meninggal, padahal keluarga sudah berupaya sedemikian rupa untuk menyusuri sungai, untuk berusaha agar ditemukan. Tentunya harus ada kehati-hatian, juga harus ada empati dalam menyampaikan ya. Makanya setelah dinyatakan oleh keluarganya jika Eril sudah meninggal, baru saya berani menyampaikan hal ini. Jadi setelah dinyatakan hilang 2 hari saya sudah meditasi, sudah mencari tahu, dan berlambangnya seperti itu ya. Jadi Eril sendakep segini, begini, kemudian berdiri, tapi berdirinya di dasar sungai, di dasar air ya. Jadi di dasar air dia berdiri seperti ini. Nah, biasanya orang yang sendakep itu kan orang yang sudah meninggal. Perlambangnya seperti itu, makanya saya saat itu mengartikan kalau Eril ini sudah tiada. Dan hari ini akan saya berusaha untuk terkoneksi dengan energi dari almarhum Eril. Adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada keluarganya, di mana Eril ini meninggal, yang bisa kita lihat meninggalnya ini secara mendadak ya teman-teman. Gak ada sakit, gak ada apa, karena dia berenang kemudian akhirnya dia terhanyut sungai dan kemudian dinyatakan meninggal. Tentunya meninggal yang sedemikian ini membuat keluarganya sangat-sangat sedih. Lain halnya kalau meninggal sakit ya, sudah merawatnya sekian lama, kalau ditinggalkan itu mungkin ada sedihnya, tapi tidak sesedih kalau kita ditinggal secara mendadak. Perpisahan itu adalah hal yang menyakitkan, hal yang menyedihkan. Ketika hal yang menyedihkan ini tertimpa pada orang-orang di sekitar kita, kita juga harus mempunyai rasa empati untuk selalu memberi dukungan, memberi support, dan mendoakan yang terbaik, baik yang sudah meninggal maupun yang ditinggalkannya. Saya lihat bagaimanakah kondisi Eril saat ini. Sekalipun sudah dinyatakan sudah tiada, saya juga ingin mencari tahu bagaimanakah kondisinya saat ini, energinya seperti apakah, dan kemudian ada pesan-pesan apakah buat orang tua, buat keluarga yang ditinggalkannya. Ada simbol grounding, simbol kembali ke bumi.
Ini merupakan simbol di mana orang meninggal pada akhirnya tubuh kasarnya juga akan kembali ke bumi, membaur kembali ke bumi menjadi bumi lagi. Jadi ini simbol di mana bisa diartikan saudara almarhum Eril saat ini sudah membumi ya. Kemudian bagaimanakah perasaannya saat ini? Ada simbol refleksi. Refleksi ini bisa diartikan yang namanya orang meninggal yang dibawa itu adalah amal dan perbuatan. Kalau perbuatan baik, kondisinya di alam sana juga tentu akan baik. Kalau kondisinya di dunia kurang baik, pasti kondisi di sana juga akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Makanya di sini ada simbol refleksi. Selanjutnya, bagaimanakah kondisinya? Ada simbol solitude, kesendirian dan keheningan yang sunyi. Seperti alam kematian ya teman-teman. Alam kematian tidak seperti alam yang kita jalani saat ini. Alam kematian itu tidak ada matahari, cenderung sunyi, hening, seperti lambang solitude ini. Ada simbol Iceland. Iceland itu pulau, solitude kesendirian, solid ya, yang artinya bisa seperti ini teman-teman. Dari kartu-kartu ini bisa menggambarkan kalau Eril memang sudah meninggal dunia. Kita doakan yang terbaik untuk Eril ya guys. Semoga tenang di alamnya, dosa-dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan senantiasa mendapat kedamaian di alamnya. Demikian juga untuk keluarga yang ditinggalkannya, semoga tabah menjalani dan yang terbaik untuk keluarganya ke depannya. Di sini kartu 3 ini menggambarkan ada grounding kembali ke bumi, ada refleksi, membawa apa yang sudah diperbuat, perbuatan baik atau perbuatan salah. Kemudian di sini ada simbol solitude, keheningan, kesunyian seperti layaknya alam kematian. Jadi di sini menggambarkan kalau Eril ini memang sudah meninggal dunia, seperti pelambang yang sudah hadir di meditasi saya tadi itu ya guys. Selanjutnya ada pesan-pesan apakah almarhum Eril ini untuk keluarganya? Ada pesan-pesan apakah almarhum Eril ini untuk keluarganya? Ada penglihatan saya teman-teman, di mana Eril ini menangis, tapi dia ingin menguatkan keluarganya untuk bisa mengikhlaskan kepergiannya. Mungkin cara kepergiannya yang mendadak ini membuat baik Eril maupun keluarganya sangat-sangat bersedih atas perpisahan ini. Itu tadi Eril menangis, tapi Eril ingin keluarganya kuat untuk menghadapi semuanya ini. Semua bersedih, baik Eril maupun keluarganya, karena terpisah secara mendadak. Tapi apa daya, itulah garis nasib yang harus dijalani ya. Makanya di sini Eril berusaha memberi pesan agar keluarga yang ditinggalkannya bisa menjalani kehidupan lebih baik lagi, memulihkan kondisinya, jangan larut dalam kesedihannya. Dia minta diikhlaskan kepergiannya, meskipun dia juga menangis atas perpisahan ini. Karena perpisahan yang mendadak tentu sangat-sangat menyedihkan dan sangat-sangat menyakitkan untuk Eril dan keluarganya. Itu pesan yang saya tangkap di penglihatan tadi ya. Selanjutnya ada pohon besar yang saya lihat. Jadi pohon besar ini muncul saat saya meditasi, di mana di bawah pohon besar saya melihat Eril ini berdiri dengan tangan yang sendaket begini. Kemudian tadi di bawah pohon besar itu juga Eril menangis. Ya, pohon besar ini mungkin di mana saat Eril meninggal dunia saat itu. Ya, bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya
Pesan-pesan kalau menurut kartu tarot ini seperti apakah pesan almarhum Eril untuk keluarganya? Ada simbol true love. True love ini cinta sejati. Jadi Eril ini mengungkapkan perasaan, rasa cintanya kepada keluarganya, rasa cintanya kepada orang tuanya yang sudah mendidiknya, merawatnya dari lahir hingga meninggal dunia. Ada rasa cinta kasih, true love, cinta kasih sejati. Rasa cinta sejati yang ingin diungkapkan Eril kepada orang tuanya. Rasa terima kasihnya kepada keluarganya yang sudah merawatnya dengan baik. Selanjutnya ada pesan apakah Eril untuk kedua orang tuanya dan keluarganya ini? Ada pesan new beginning, memulai hidup baru, memulai kehidupan yang baru, simbol matahari dan bayi. Jadi setelah meninggalnya Eril ini, Eril berharap keluarganya bisa memulihkan kondisinya. Jangan larut dalam kesedihan, ya. Jadi harus bisa bahagia lagi, harus bisa optimis melangkah ke depan. Sedih ya, tapi kalau larut dalam kesedihan terus pada akhirnya juga akan menghadapi keterpurukan. Apalagi yang namanya nasib, setiap orang pasti akan mengalami kematian, pasti akan mengalami perpisahan. Makanya Eril ini berharap ada new beginning. Dia sudah menjalani kehidupan yang baru di alam sana dan dia berharap keluarganya juga bisa legowo menerima apa yang sudah terjadi dan bisa hidup baru lagi tanpa dia dengan bahagia. Kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kematian itu yang hancur adalah raganya, tapi sukmanya masih hidup, teman-teman. Kalau kalian belajar spiritual pasti akan mengerti akan hal ini. Kita meninggal, yang hancur adalah raga, tapi sukma kita masih hidup. Roh kita kembali ke Tuhan, ke Sang Pencipta, dan sukma kita akan selalu hidup untuk sepanjang waktu, ya, hingga akhir waktu nanti. Dan itu nanti bisa bereinkarnasi kembali. Kalau ini tergantung kepercayaannya, tapi menurut kepercayaan saya, menurut saya yakini bahwa kematian itu adalah hidup baru untuk selanjutnya. Seperti ini, ada simbol matahari dan ada simbol seorang bayi. Kehidupan baru yang akan dilalui. Selanjutnya ada pesan apakah Eril untuk keluarganya ini? Ada pesan great gratitude, ucapan terima kasih atas pencapaian yang sudah dia dapat dari keluarganya. Dia berterima kasih banget untuk keluarga dan kedua orang tuanya yang sudah merawatnya, mendidiknya hingga jadi yang seperti saat itu. Ya, rasa ucapan terima kasih atas apa yang sudah diraihnya berkat perjuangan orang tua dan keluarganya. Selanjutnya saya ambil 5 kartu ya teman-teman. Tinggal 2 kartu lagi. Apa yang ingin disampaikan Eril kepada orang tuanya? Ada simbol stuck energy. Dia berharap keluarganya, terutama orang tuanya, jangan putus asa atas kejadian ini. Stuck energy, putus asa, energi yang macet karena apa yang sudah terjadi. Jadi harapan Eril ini kedua orang tuanya bisa menerima kenyataan ini dengan baik. Perpisahan yang mendadak memang sangat menyedihkan, memang sangat menyakitkan. Tapi apalah daya, kita manusia tidak bisa melawan takdir. Kematian Eril ini merupakan takdir yang harus diterimanya. Semua orang, semua yang bernafas pasti akan meninggal. Dan kita juga nantinya seperti itu ya teman-teman. Makanya di sini Eril berharap kedua orang tuanya jangan putus asa, jangan bersedih, harus kuat menghadapi ini, jangan stuck energi di sini. Harus semangat lagi untuk melanjutkan kehidupan yang akan datang ya.
Harapannya seperti itu. Selanjutnya ada pesan apa saja kah Eril untuk kedua orang tuanya atau keluarganya? Ada pesan Angel of the Four Direction, malaikat dari 4 penjuru. Dia berharap keluarganya jangan sedih, jangan terlalu larut dalam kesedihan berlama-lama atas meninggalnya. Karena di sini bisa diartikan memang nasib Eril harus menjalani kehidupan yang digariskan seperti itu. Di sini ada 4 malaikat dari 4 penjuru. Memang sudah merupakan takdir yang harus dijalani. Terima dengan legowo agar jalan dia ke sana juga lapang dan agar keluarganya juga bisa hidup yang berbahagia lagi ke depannya. Karena apa yang dijalani Eril ini, apa yang dialami Eril ini memang merupakan bagian dari nasib yang harus dijalani. Seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya Eril ini meminta keluarganya untuk bisa legowo menerima kejadian ini. Jangan larut dalam kesedihan berlama-lama. Dan di sini dia juga mengucapkan rasa terima kasihnya yang sangat besar karena cinta kasih kedua orang tuanya, keluarganya kepada dirinya. Cinta yang tulus. Demikian juga dia juga mencintai dengan tulus keluarga dan orang tuanya juga. Dan dia juga mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar atas pencapaian yang sudah dirasakan selama dia hidup atas perjuangan kedua orang tua dan keluarganya. Berharap keluarga dan kedua orang tuanya jangan stop energi, jangan putus asa. Memang menyedihkan ditinggal anak secara mendadak seperti itu. Pasti menyedihkan banget ya. Sangat menyedihkan. Dan di sini juga ada new beginning. Yang namanya kematian itu bukan akhir dari segalanya. Masih ada perjalanan panjang yang harus dilalui. Dan menurut kepercayaan yang saya yakini, ada reinkarnasi di sini. Makanya di sini ada simbol new beginning. Kematian itu adalah kehancuran raga kita. Tapi sukma kita nanti akan bisa bereinkarnasi kembali dengan raga yang berbeda. Seperti itu teman-teman, dari pesan almarhum Eril untuk orang tuanya dan keluarganya. Kita doakan yang terbaik buat Eril maupun keluarga Pak Ridwan Kamil. Semoga bahagia selalu dan Eril damai di alamnya, senantiasa mendapatkan ketenangan, dan juga Pak Ridwan Kamil dan keluarga bisa menerima peristiwa ini dengan lapang dada. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan pembahasan yang lain.